Selepas pagi, perempuan-perempuan kampung berkerumun di Lapa Husna. Mereka tidak sedang menggelar arisan. Perempuan-perempuan itu menjalankan rutinitas harian, belanja kebutuhan harian di Lapa Husna. Tawar-menawar itu cuma sebentar. Perempuan-perempuan itu menghabiskan lebih banyak waktu di Lapa untuk berkunjing. "Jauh sekali kau membeli tempe, Ning," Sarah menyapa Nining. Perempuan itu memandang heran. Nining berumah jauh sekali dari Lapa Husna. Seharusnya perempuan itu belanja kebutuhan harian di kedai dekat rumahnya. "Rencana aku tadi mau ke pasar, tapi ketika lewat aku lihat tempe dan tahu di Lapau ini tampak hangat dan segar. Makanya singgah saja aku ke sini." Nining menjawab keheranan Sarah dengan alasan yang tepat. "Ah, itu akalmu saja." Sil tak percaya dengan Nining. "Kenapa kau sini seperti itu kepadaku?" Nining mengernyitkan keningnya di hadapan Sil. Perempuan bertubuh bongsor itu tak senang dengan kecurigaan Sil. "Jangan sentimen begitu," Sarah mengingatkan Sil. Perempuan itu melancarkan skenario membela Nining secara membabi buta. "Aku tidak mengada-ngada," Sil mempertahankan kecurigaannya. "Aku lihat tadi kau sengaja berhenti di Lapau ini." Sil menguatkan argumennya. Nining sama sekali tak menapik. Tak ada yang perlu disembunyikannya di hadapan orang-orang di Lapau. "Tidak seperti itu. Aku tadi berhenti di persimpangan jalan kecil di depan. Aku memang sengaja memantau-mantau keadaan di sana." "Di persimpangan jalan menuju rumah perempuan dari kota itu?" Sarah hendak memastikan penjelasan Nining. Nining mengangguk. "Aku penasaran dengan perempuan itu." Sil menghela napas panjang. Perempuan itu bisa memaklumi alasan Nining. Semua orang di kampung memang penasaran dengan perempuan muda dari kota itu. "Apa yang membuatmu penasaran?" Sil bertanya kepada Nining. "Lakiku sangat ketakutan sekali kepada perempuan itu. Ia merasa telah dijangkiti penyakit menular." Nining menjawab pertanyaan Sil dengan jelas. Sil geleng-geleng kepala. "Suamiku juga begitu." Sil membenarkan perkataan Nining. "Tidak itu saja. Aku yang bertetangga dengannya juga merasa ketakutan." Sarah ikut membenarkan perkataan Nining dan Sil. Sungguh aneh, perempuan itu tiba-tiba mudah akur dengan perempuan-perempuan di Lapau. Perempuan itu sudah menjadi wabah yang mesti dienyahkan. Nining menahan geram. Sil mengangguk-angguk. "Aku setuju." Kembali, perempuan itu sepaham dengan Nining. "Aku bersama kalian." Sarah ikut mendukung. Tapi perempuan itu kemudian tampak kebingungan sendiri. Ia tak tahu hendak mendukung apa. "Apa yang ingin kalian lakukan terhadap perempuan itu?" Sarah bertanya kepada perempuan-perempuan di kampung. "Aku akan menjambak rambutnya, melipat-lipat tubuhnya." Nining berbicara sambil memperagakan gerakan gulat gaya bebas. "Kalau aku akan kucakar mukanya yang sok cantik itu." Sil memperlihatkan kuku-kukunya yang panjang. "Kita datangi saja perempuan itu beramai-ramai. Di sana kalian bebas hendak melakukan apa saja." Sarah menyampaikan sarannya yang benar. Sarah menyampaikan sarannya. Perempuan-perempuan di Lapau saling berpandangan. Mereka kemudian mengangguk serempak. Palu sudah diketok. Perempuan-perempuan itu sudah membuat keputusan bulat. Tanpa diberi aba-aba, perempuan-perempuan itu bergerak ke rumah Aida. Mereka meninggalkan Lapa Husna begitu saja. Husna memandang bengong kepada perempuan-perempuan itu. Bisa-bisa mereka membawa barang dagangannya tanpa ingat untuk membayar. Perempuan-perempuan dari Lapau melangkah beriringan di jalan besar. Mereka seperti barisan dalam parade perempuan-perempuan berdaster. Tampak lucu sekali. Tapi
Itu sama sekali tak lucu bagi Aida. Perempuan itu belum tahu kalau sejumlah perempuan kampung hendak melabrak dirinya. Perempuan-perempuan itu sampai di persimpangan jalan kecil. Mereka tak berhenti di sana. Perempuan-perempuan itu terus melangkah di jalan kecil, jalan tanah menuju rumah Aida. Perempuan-perempuan itu tiba di jalan kecil di depan rumah Aida. Perempuan-perempuan itu berdiri saja di sana. Mereka tanpa ragu untuk masuk ke pekarangan, apalagi mendekat ke beranda rumah. "Hei, perempuan kota!" Sarah berteriak di jalan kecil. "Perempuan pembawa penyakit, keluarlah!" Nining ikut berteriak. "Pergilah kau dari kampung ini. Kembali saja ke kota. Kau rusak saja orang-orang kota itu." Sil ikut menumpahkan rasa kesalnya. Aida mendengar dengan jelas teriakan-teriakan di depan rumahnya. Perempuan itu bergegas ke ruang depan. Ia menyingkap tirai jendela. Perempuan itu memperhatikan orang-orang yang berkerumun di depan pekarangan rumahnya. "Kalau kau tak keluar, kami akan menyeretmu," Sarah memberi ancaman. "Jika kau tak pergi, kami akan hancurkan rumahmu." Nining melontarkan ancaman yang lebih keras. Lemparkan!" Sil mengambil langkah yang lebih jelas. Perempuan itu mengambil alih komando untuk memanasi orang-orang agar melempar rumah Aida. Beberapa perempuan mencari-cari sesuatu untuk dilemparkan. Sil tak perlu mencari-cari. Perempuan itu melemparkan apa saja yang sedang dipegangnya. Sil melemparkan belanjaannya ke rumah Aida. Bermacam-macam benda berterbangan ke rumah Aida. Ada telur, cabai, tahu, tempe, sayur, hingga santan yang dibungkus dalam plastik. Sarah dan Nining tak mau kalah. Kedua perempuan itu melemparkan sandal yang dikenakannya. Sarah melemparkan sebelah sandalnya. Perempuan itu masih sayang dengan sebelah sandalnya yang lain. Bermacam-macam benda berterbangan di beranda rumah Aida. Jendela dan pintu depan rumah itu tampak kumuh karena terpaan barang belanjaan. Butuh waktu yang tak sebentar untuk membersihkan semua itu. Perempuan-perempuan itu terus melempar. Mereka mulai mengumpulkan batu dan kerikil yang bertebaran di jalan. Belum sempat melemparkan benda-benda itu, sebuah suara menghentikan perempuan-perempuan itu. "Hei, apa yang kalian lakukan di sini?" Taci muncul dari belakang. Perempuan tua itu menghardik perempuan-perempuan yang berkumpul di depan rumah Aida. "Perempuan itu harus dihukum," Nining menyela. Perempuan itu tak sadar sedang berbicara dengan Taci. "Kalian telah merusak rumah saudara perempuanku. Kalian sama sekali tak berhak melakukan itu. Kalau anak itu bersalah, aku sendiri yang akan menghukumnya." Taci memperingatkan Nining. Perempuan tua itu memandang ke arah Nining dengan tatapan mengancam. Nyali Nining langsung ciut. Keberanian perempuan itu ternyata tak sebesar tubuhnya. Nining langsung beringsut ke belakang. Perempuan itu memberi jalan untuk Taci. Taci melangkah ke pekarangan. Perempuan tua itu melewati perempuan-perempuan yang bergerombol begitu saja. Taci terus berjalan ke rumah Aida. Di beranda depan, perempuan tua itu mengetuk pintu. Aida membukakan pintu. Perempuan itu sudah menunggu di ruang depan, menunggu dalam perasaan was-was. "Kau ikutlah denganku," Taci mengajak Aida. "Kemana?" Aida masih tampak bingung. "Ikut saja." Taci membalikkan badan. Perempuan itu melangkah ke pekarangan. Aida mengikuti perempuan itu di belakang. Taci kembali melewati perempuan-perempuan yang berkerumun di jalan kecil. Perempuan-perempuan itu hanya memandang bengong ke arah Taci. Tak ada yang berani kepada perempuan tua itu. Taci membawa Aida ke rumahnya. Sesampai di beranda, perempuan tua itu berhenti. "Masuklah kau ke dalam rumah." Taci memberikan perintah yang lain kepada Aida. Aida menuruti perkataan perempuan tua itu. Sebenarnya,
Perempuan itu tak punya pilihan lain. Ia tak lagi aman berada di rumah ibunya. Rumah Taci adalah tempat terbaik saat ini untuk bersembunyi. Aida menutup pintu. Taci melangkah ke kursi kayu di beranda rumah. Perempuan tua itu duduk di kursi kayu sambil menyandarkan pundaknya. Taci memandang lurus ke pekarangan rumahnya. Matanya memandang awas ke arah perempuan-perempuan yang berkerumun di jalan kecil. Perempuan tua itu seperti anjing penjaga di beranda rumahnya. Perempuan-perempuan yang berkerumun jadi kehilangan akal. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Satu persatu, perempuan-perempuan itu kemudian membubarkan diri. Singkat cerita, selepas Isya, Taci duduk-duduk di ruang tengah rumahnya. Sang cucu laki-laki sedang bermain-main di ruang depan. Bocah laki-laki itu kemudian membukakan pintu untuk tamu yang datang. Tamu yang tak biasa. Beberapa laki-laki kampung. "Nenekmu ada?" Seorang laki-laki bertanya kepada Ilham. "Nek." Bocah laki-laki itu langsung memanggil Taci. Panggilan bocah itu sampai membuat Taci tersentak. Anak laki-laki suaranya melengking, memecah gendang telinga. Ilham muncul di hadapan Taci. Perempuan tua langsung bertanya kepada cucu laki-lakinya itu. "Siapa yang datang?" Ilham menggeleng. Ia sama sekali tak mengenali orang-orang itu. Taci memilih bangkit. Perempuan tua melangkah ke ruang depan. Ia hendak menyambut tamu yang datang. Ada 4 orang laki-laki. Taci cukup mengenali salah seorang di antara mereka. Seorang yang menjadi pemimpin bagi orang-orang itu. "Tan Bujang, duduklah." Taci mempersilakan laki-laki yang bertamu duduk di ruang depan rumahnya. Taci sama sekali tak merasa kaget dengan kedatangan Tan Bujang. Maksud kedatangan laki-laki itu sudah bisa ditebak saja. Pasti ada hubungannya dengan Aida. "Aku sudah mendengar kehebohan di mana-mana. Pangkal balanya, perempuan dari kota itu. Aku sendiri yakin dia tak bersalah. Tapi orang-orang tak bisa menerima keyakinanku itu." Tan Bujang tak ingin bertele-tele. Laki-laki itu berbicara langsung kepada intinya. "Lalu, Tan Bujang membenarkan tuduhan yang tak adil terhadap anak itu?" Taci menantang kehormatan Tan Bujang. "Aku tidak berpihak pada siapa-siapa. Aku ini hanya penengah. Kepentinganku hanyalah kebaikan semua orang." Dengan bijak, Tan Bujang menepis tantangan Taci. "Apa yang terbaik untuk anak itu?" Taci kembali bertanya. Tan Bujang tak berpikir panjang. Ia sudah menyiapkan jawabannya. "Sebaiknya anak itu kembali ke kota. Setidaknya sampai suasana mulai mereda. Hal itu baik untuk dirinya. Baik juga untuk orang-orang di kampung ini." "Artinya anak itu diusir?" Taci ingin jawaban yang tegas dari Tan Bujang. Tan Bujang menggeleng. "Tidak begitu. Itu prasangka yang buruk sekali." Tan Bujang menapik perkataan Taci. "Tak ada yang lebih buruk selain membuat seorang anak perempuan pergi dari rumah ibu kandungnya. Anak perempuan adalah rama-rama di rumah ibunya. Sebagai hiasan, sebagai penunggu, penjaga kehormatan ibunya di rumahnya." Kata-kata Taci begitu kuat. Tan Bujang terdiam. Tiba-tiba saja, laki-laki itu merasa kehilangan kebijaksanaannya. Kata-kata yang diucapkan Taci jauh lebih bijak. Tan Bujang tak bisa lagi membantah perempuan tua itu. Ia sudah kalah. "Apakah perempuan itu ada di rumah ini?" Tan Bujang mengalihkan pembicaraan. Taci menggeleng. "Untuk apa anak itu di sini? Ia memiliki rumah ibunya sendiri." Taci menapik pertanyaan Tan Bujang. Tan Bujang menghela napas panjang. Ia sama sekali tak punya kesempatan. Kalau Aida berada di rumah Taci,
Setidaknya Tan Bujang masih bisa mengingatkan Taci untuk mengusir perempuan itu. Tan Bujang bisa berdalih, perempuan tua itu berada dalam persekongkolan dengan sesuatu yang meresahkan orang banyak. Baiklah, kalau begitu, keperluanku di sini sudah selesai. Tan Bujang menyerah. Laki-laki itu bangkit dari duduknya. Ia bersiap-siap meninggalkan rumah Taci. Aku belum menyuguhkan air minum. Taci mencoba berbasa-basi. Tak usah, tak perlu repot-repot. Tan Bujang menapik tawaran Taci. Biasa saja, aku tak repot. Bila anak itu membantuku di rumah ini, kehadirannya pasti sangat menolong sekali. Tak sengaja, Taci menyindir Tan Bujang dengan telak. Raut muka Tan Bujang langsung berubah. Wajah laki-laki itu berwarna kemerah-merahan. Tan Bujang menahan malu di wajahnya itu. Ia sudah dikalahkan berkali-kali oleh seorang perempuan tua. Tanpa mengucapkan kata-kata, Tan Bujang meninggalkan rumah Taci. Laki-laki itu berjalan lunglai di pekarangan, seperti kehilangan tenaga sehabis-habisnya. Laki-laki kampung yang bersamanya mengikuti di belakang. Laki-laki kampung itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya semacam pengawal. Taci melepas di beranda rumahnya. Perempuan tua itu tak mau dianggap sebagai tuan rumah yang tak punya adab. Apapun kejadiannya, ia harus tetap menghormati Tan Bujang. Setelah Tan Bujang hilang di jalan kecil di depan pekarangan rumahnya, Taci berbalik. Perempuan itu masuk ke dalam rumah. Sambil menutup pintu, perempuan tua itu memanggil seseorang. Aida, keluarlah. Perempuan muda itu keluar dari kamar. Ia mendekat kepada Taci dengan tatapan kagum. Orang-orang itu telah terkecoh. Aida memuji kelihayan Taci. Itulah bakat perempuan. Kau tidak bisa mengalahkan laki-laki dengan kekuatanmu. Tapi laki-laki itu mudah terkecoh oleh perempuan. Taci tersenyum kepada Aida. Perempuan tua itu sedang memberikan pengajaran yang sangat berharga. Aku akan pergi ke rumahku. Aida hendak pamit kepada Taci. Taci mengangguk. Perempuan tua itu sama sekali tak menghalangi langkah Aida. Aida memang lebih aman bila berada di rumah ibunya. Malam ini, kau bawa Ilham bermalam di rumah itu. Taci menyarankan sesuatu kepada Aida. Aida melirik ke arah Ilham yang sedang asyik bermain di ruang tengah. Kau ingin bermain dengan tante? Aida berbicara kepada Ilham. Mau. Bocah laki-laki itu melompat ke girangan. Ia berlari ke arah Aida, memegang tangan perempuan itu. Ilham kemudian menarik tangan Aida meninggalkan rumah Taci. Bocah laki-laki itu tak sabaran lagi untuk segera sampai ke rumah Aida. Seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan. Ia mengenakan sebu untuk menyembunyikan seluruh wajahnya. Padahal siang itu terik sekali. Laki-laki itu memakai sebu untuk sebuah alasan yang hanya dia yang mengetahuinya. Petang menjelang, laki-laki itu masih saja berdiri di pinggir jalan. Ia seperti laki-laki yang kembali dari hutan. Orang-orang yang berlalu lalang di jalan besar sudah terbiasa mengabaikan laki-laki yang kembali dari hutan. Tak ada gunanya menyambut laki-laki yang pulang dari hutan. Apalagi ia pulang dengan tidak membawa apa-apa. Ketika petang berganti malam, laki-laki itu mulai mengawasi sekitarnya. Ia memperhatikan setiap penjuru, memastikan situasi berpihak kepadanya. Ketika tak tampak lagi orang-orang berlalu lalang, laki-laki itu mengambil ancang-ancang. Ia bergerak ke arah yang sudah direncanakan. Laki-laki bersebu melangkah ke jalan kecil, melangkah tergesa-gesa. Sesekali ia menoleh ke belakang, memperhatikan seandainya ada seseorang yang mengikutinya. Dalam perasaan cemas, laki-laki itu mempercepat langkah. Ia setengah berlari untuk mencapai tempat tujuan. Laki-laki itu sampai di sebuah pekarangan rumah. Pekarangan yang cukup luas. Laki-laki itu sepertinya sudah akrab dengan rumah yang ada di depan pekarangan itu.
Tanpa rasa canggung, ia bergegas memasuki pekarangan, berjalan mengendap-endap. Sesampai di beranda depan, laki-laki itu malah berbelok ke arah samping. Ia terus melangkah di pekarangan samping. Sampai di pekarangan belakang, laki-laki itu membuka pintu secara diam-diam. Pintu di belakang rumah itu sengaja tak dikunci. Sepertinya sang pemilik rumah sudah tahu akan kedatangan tamu tak diundang. Laki-laki bersebo adalah laki-laki yang ditunggu itu. Sesampai di dalam rumah, laki-laki bersebo dipergoki oleh seorang perempuan tua. Perempuan tua sama sekali tak terkejut melihat kedatangan laki-laki bersebo. Perempuan tua itu malah menyambutnya dengan tangan terbuka. "Kemana saja kau menghilang?" Perempuan tua menyapa laki-laki bersebo. "Tidak kemana-mana, Bu. Aku bersembunyi di pondok rumbia di tengah sawah." Laki-laki bersebo menjawab pertanyaan perempuan tua. "Bersembunyi dari siapa?" Perempuan tua terus memberondong laki-laki muda dengan pertanyaan. "Dari orang-orang." Laki-laki bersebo menjawab singkat. "Percuma saja. Tak ada orang di kampung ini yang tahu dengan penyakit yang kau derita. Tak mungkin kau bersembunyi dari orang-orang itu." Perempuan tua menyangga perkata laki-laki bersebo. Laki-laki bersebo diam. Ia menekuk wajahnya ke lantai. "Aku letih, Bu. Mau merebahkan tubuh di tempat yang nyaman." Laki-laki bersebo berlalu dari hadapan perempuan tua. "Kau tahu arah menuju kamarmu?" Perempuan tua sama sekali tak menghalangi laki-laki bersebo. Taci memandang anak laki-laki dengan tatapan dingin. Ia sedih akan nasib buruk yang menimpa Hamzah. Tapi Taci tak berani menyalahkan anak laki-lakinya itu. Apalagi berlaku kejam seperti orang-orang kampung. Tak mungkin Taci mengucilkan Hamzah. Perempuan tua membiarkan anak laki-lakinya pulang ke rumah. Walaupun ada risiko terburuk yang mengancamnya. Seburuk-buruk anak laki-laki, ia akan selalu pulang ke rumah ibunya untuk mengadu. Singkat cerita, sudah 3 hari Hamzah berada di rumah ibunya. Taci melihat perubahan yang drastis pada diri anak laki-lakinya itu. Tubuh Hamzah semakin kurus, kering, seperti tak ada lagi otot di tubuhnya itu. Wajahnya ditumbuhi keriput. Bintik-bintik hitam muncul di kulitnya. Sekujur kulitnya mengering. Di beberapa bagian mengelupas dan menorehkan luka memar. Ketika berada di kamar mandi, laki-laki itu mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Entah penyakit apa yang diderita anak laki-lakinya itu. Taci mulai khawatir dengan keberadaan Hamzah di rumahnya. "Kenapa kau tidak pergi berobat saja?" Taci bertanya kepada anak laki-lakinya itu. "Sudah, tapi dokter-dokter itu tak bisa memberikan kesembuhan." Hamzah memelas di hadapan ibunya. "Kau bisa pergi ke orang pintar. Barangkali mereka punya jalan keluar." Taci memberikan saran kepada Hamzah. Hamzah terdiam. Laki-laki itu menekuk wajahnya ke lantai. "Aku tak berani lagi berjumpa dengan orang-orang, Bu." Taci menghela napas panjang. Perempuan tua itu bersedih sekali atas nasib buruk anaknya. "Aku akan mendatangi orang pintar untukmu." Taci memberikan solusi kepada Hamzah. Hamzah menapik. Jangan bawa orang pintar itu ke rumah ini, Bu." Hamzah melarang Taci. "Kenapa?" Taci bertanya heran. "Kalau orang pintar itu datang, orang-orang akan mengetahui keberadaanku di rumah ini. Maka tak ada lagi tempat bagiku untuk pulang." Hamzah menjelaskan alasannya kepada Taci. "Kalau begitu, kau kembalilah ke tempat persembunyianmu itu. Aku akan berkunjung ke pondok rumbia itu." Taci menyampaikan rencananya kepada Hamzah. Hamzah mengangguk.
Laki-laki itu setuju dengan rencana ibunya. Tak lagi butuh waktu lama, Hamzah pun meninggalkan rumah Taci. Laki-laki itu pergi ketika dini hari. Pergi dengan mengendap-endap supaya tak diketahui oleh seorang pun. Hamzah kembali ke tempat persembunyiannya. Singkat cerita, mentari pagi belum tampak di balik bukit. Perempuan tua itu sudah menyibukkan diri dengan berbagai pekerjaan di rumahnya. Taci tak ingin menunda waktu barang sebentar pun. Perempuan tua itu membungkus kedua tangannya dengan sarung tangan. Wajahnya ditutupi dengan selendang. Selendang itu berfungsi sebagai masker untuk mulut dan hidungnya. Setelah memastikan perlengkapan yang dipakainya terpasang dengan sempurna, perempuan tua itu pun memulai pekerjaannya. Taci membersihkan lantai rumahnya, menyapu dari ruang depan hingga ke ruang belakang. Setelah debu-debu terkikis dari lantai, perempuan tua itu pun lanjut dengan mengepel. Pekerjaan kecil itu benar-benar membuatnya lelah. Taci merasakan sakit di seluruh persendian tubuhnya. Usia tua memang tak bisa ditipu. Hati perempuan tua itu terlalu keras. Ia belum berhenti. Taci melanjutkan pekerjaannya mencuci piring, gelas, dan semua perkakas yang ada di dalam rumah. Perkakas-perkakas dikeluarkan dari dalam lemari. Benda-benda itu dibawa ke kamar mandi. Di sana, Taci menuntaskan pekerjaannya. Ketika pagi sudah meninggi, perempuan tua itu keluar dari kamar dengan beberapa kantong plastik berukuran besar. Kantong plastik itu berisi kain kumuh dari kamar Hamzah. Taci membawa kantong plastik besar ke pekarangan belakang rumahnya. Kantong-kantong plastik ditumpuk di sebuah lubang yang sengaja digali. Taci menyiramkan minyak tanah ke lubang itu. Perempuan tua lalu menyulut api dari sebatang korek api. Api langsung menyala ketika korek api menyentuh kantong plastik yang berlumuran minyak tanah. Taci selesai dengan pekerjaannya. Perempuan tua itu kembali ke dalam rumah. Ia perlu meregangkan tubuh tuanya agak sebentar. Perempuan tua itu akan duduk-duduk manja di kursi kayu di beranda rumahnya. Sesampai di ruang tengah, perempuan tua itu menemukan cucu laki-lakinya. Ilham hendak mencari tempat untuk bermain. Bocah laki-laki itu menemukan kamar Hamzah. Kamar itu merupakan tempat yang sempurna untuk memainkan permainan apa saja. Ilham bergegas menuju ke kamar Hamzah. Belum sampai langkahnya ke depan pintu kamar itu, Taci langsung mencegahnya. "Jangan masuk ke kamar itu." Taci melarang Ilham. Bocah laki-laki itu tampak kebingungan. "Kenapa?" Ilham merasa tak senang kepada Taci. "Di dalam kamar itu ada hantu. Kau bisa ditangkapnya nanti." Taci menakut-nakuti cucu laki-lakinya. Ilham memandang ketakutan ke arah Taci. Bocah laki-laki itu terlalu mudah untuk dipengaruhi. Ilham berlalu dari hadapan Taci. Bocah laki-laki itu berlari ke pekarangan depan. Ilham tak hendak bermain-main di pekarangan rumah itu. Di pekarangan itu, ia memilih pergi ke rumah Aida. Di rumah itu, bocah laki-laki itu memiliki seseorang untuk diajak bermain-main. Perempuan tua itu membiarkan cucu laki-lakinya di rumah Aida. Taci bahkan membuatkan bekal makanan agar Ilham betah seharian bermain-main di rumah anak perempuan saudara kandungnya itu. Taci perlu membuat Ilham meninggalkan rumah. Perempuan tua itu mesti mengurus sesuatu di tempat lain. Ilham tak bisa ditinggalkan seorang diri di rumah. Bocah laki-laki itu bisa melakukan sesuatu yang sangat buruk sekali. Menjelang petang, perempuan tua itu meninggalkan rumah. Taci berjalan ke kampung sebelah. Kalau beruntung, ia bisa sampai sebelum maghrib. Itu waktu yang pas untuk menyelesaikan urusannya. Menjelang maghrib, orang-orang berada di rumahnya masing-masing. Dengan begitu, Taci bisa meminta tolong kepada Pur. Pur itu hanyalah seorang peladang. Ia menghabiskan waktu sepanjang hari di ladangnya. Laki-laki itu tak pernah bergantung pada hasil yang didapat dari ladangnya. Pur mendapatkan banyak uang dari mengobati orang. Ia dukun sakti. Selain pandai mengobati orang, laki-laki canggung itu juga bisa mengguna-gunai orang. Taci sampai di sebuah rumah besar.
Perempuan tua itu beruntung tak tampak orang-orang di rumah itu. Dengan demikian, Taci tak perlu menunggu antrian untuk mendapatkan jasa Pur. Laki-laki canggung itu segera duduk di beranda rumahnya. Ia baru saja pulang dari ladang. Pur sedang melepas lelah. Laki-laki itu belumlah membuka jasa perdukunannya. "Aku mau minta tolong." Taci menyapa laki-laki canggung sambil memelas. Perempuan tua itu tak peduli dengan praktek yang belum dibuka. Ia sama sekali tak punya waktu untuk menunggu Pur merasa hilang lelahnya. Perempuan tua yang tergesa-gesa. Tak ada alasan untuk menolak orang yang datang. Apalagi maksud kedatangan orang itu untuk meminta pertolongan. Walau jengkel, Pur tetap menyambut Taci dengan tangan terbuka. "Masuklah ke dalam." Laki-laki canggung itu mengajak Taci masuk ke dalam rumahnya. Laki-laki itu punya ruang praktek sendiri. Pur benar-benar mempersiapkan dirinya sebagai dukun hebat. Jasa yang diberikan laki-laki itu tentulah tidak mengecewakan. Ya, Taci sudah merasakannya sendiri. Taci duduk di depan sebuah meja berkaki pendek. Pur duduk di seberangnya. Laki-laki itu memperhatikan Taci sambil merapikan benda-benda aneh yang ada di atas meja. "Apa maksud kedatanganmu kali ini?" Pur bertanya kepada Taci. "Ini untuk anak laki-lakiku. Anak itu sangat membutuhkan pertolongan." Taci memelas di hadapan Pur. Perempuan tua itu memasang wajah penuh harap. Pur menyeka keringat yang tiba-tiba menetes di keningnya. "Yang kemarin itu juga untuk anak laki-lakimu. Bukankah apa yang aku lakukan itu berhasil?" Taci mengangguk. Ya, Pur telah berhasil membuat Aida tergila-gila kepada Hamzah. Anak laki-lakinya itu bisa menguasai perempuan muda dari kota itu. Si Junda yang dikirimkan Pur sungguh manjur. Laki-laki canggung benar-benar seorang dukun yang sakti. Taci tak sedang ingin memuji Pur. Ia menginginkan pertolongan laki-laki itu. "Anak laki-lakiku mendapatkan penyakit terkutuk. Kata orang-orang, perempuan dari kota itu yang menularkannya. Aku minta tolong, sembuhkanlah penyakit anak laki-lakiku." Taci memohon di hadapan Pur. Pur terdiam. Laki-laki itu memain-mainkan benda-benda aneh yang ada di atas meja kecil. Pur seakan-akan sedang menerawang lewat benda-benda aneh itu. Padahal tidak. Laki-laki canggung itu sedang berpikir keras. "Kau kan tahu, penyakit itu tak bisa disembuhkan. Tak ada obatnya. Hanya kematian yang bisa mengakhirinya." Pur berkata padanya. Jantung Taci berdetak kencang. Perempuan tua itu dicekam rasa was-was yang amat sangat. Tapi Taci tahu kalau dirinya tak bisa meminta tolong kepada siapapun. Bahkan Tuhan saja tak akan menolong anak laki-lakinya. "Kalau begitu, lakukan sesuatu untuk menghibur hati perempuan tua ini." "Kau ingin aku melakukan apa?" Pur penasaran dengan permintaan Taci. "Matikan perempuan itu." Taci berbicara dengan bibir bergetar. Perempuan tua itu menyimpan kemarahan yang sangat besar sekali kepada Aida, juga kepada ibu dari perempuan itu. Pur geleng-geleng kepala. Permintaan Taci sungguh tak mudah. Berat bagi Pur untuk mewujudkannya. Kematian adalah kuasa Tuhan. Laki-laki canggung itu mesti menantang kuasa yang maha kuasa. "Itu tak mudah." Pur meminta pengertian Taci. Taci mengerti maksud perkataan laki-laki itu. Ia sudah bertekad untuk menyanggupi semuanya. "Tak masalah. Berapa saja akan kuberikan." Pur tersenyum. Senyum yang ringkih. Senyum yang dibuat-buat. Laki-laki itu hanya menipu Taci. Mana mungkin Pur berani melawan kepada Tuhan. Laki-laki itu sendiri juga merasakan ketakutan akan kematian. Salah-salah. Tuhan yang tiba-tiba saja mematikan dirinya. Itu balasan setimpal atas karma. Pur tak mau ikut menanggung karma perempuan tua ini. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.
Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.